dongeng, dan legenda. Legenda Jurik Jarian berasal dari tradisi lisan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Istilah jurik dalam bahasa Sunda berarti hantu, sementara jarian mengacu pada tempat sampah atau tumpukan sampah. Jadi, jurik jarian adalah hantu yang dikatakan menghuni tempat-tempat yang kotor, terutama area tumpukan sampah yang tidak terjamah. Asal-usul dan penampakan jurik jarian digambarkan dalam dua bentuk utama oleh masyarakat setempat. Ada yang menyebutnya mirip dengan tuyul, makhluk kecil yang sering dikaitkan dengan pencurian uang dalam tradisi mistis Indonesia. Versi lain menggambarkannya sebagai sosok wanita yang tubuhnya dipenuhi sampah, memberikan kesan menyeramkan dan kotor. Masyarakat percaya bahwa jurik jarian tidak muncul sembarangan. Makhluk ini biasanya menampakkan diri pada anak-anak atau ibu hamil, terutama saat sore hari menjelang maghrib, waktu yang dalam tradisi Jawa dan Sunda dikenal sebagai saat sare upna. Ketika anak-anak diingatkan untuk kembali ke rumah dan tidak bermain di luar. Mitos dan pengaruhnya. Walaupun tidak sepopuler beberapa hantu lain dalam budaya Sunda, jurik jarian masih memiliki pengaruh signifikan bagi mereka yang percaya. Cerita ini sering kali diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain di tempat-tempat kotor atau pada waktu yang tidak tepat. Mereka yang mengaku pernah melihat jurik jarian dikatakan bisa mengalami berbagai gangguan, seperti demam, gatal-gatal, bahkan kesurupan. Pengobatan untuk mereka yang terkena gangguan jurik jarian termasuk ritual unik yang melibatkan air kelapa muda, kopi pahit yang dicampur dengan 1 sendok garam, dan pembacaan ayat kursi, ayat dari Al-Quran yang dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk halus. Makna budaya dan simbolisme. Meskipun keberadaan jurik jarian secara ilmiah tidak dapat dipastikan, legenda ini memiliki nilai budaya yang signifikan. Cerita ini dapat dilihat sebagai bentuk peringatan dari nenek moyang untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan diri. Dengan mengasosiasikan tempat kotor dengan makhluk halus yang menakutkan, cerita ini berfungsi sebagai alat edukasi bagi masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain di tempat yang kotor dan berpotensi membahayakan kesehatan mereka. Jurik jarian bukan hanya sekadar cerita hantu, tetapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat Sunda memanfaatkan cerita rakyat untuk menyampaikan pesan moral tentang pentingnya kebersihan dan perawatan diri. Selain sebagai alat edukasi dan pengingat tentang pentingnya kebersihan, legenda jurik jarian juga mencerminkan pandangan masyarakat Sunda terhadap alam dan lingkungan sekitar mereka. Dalam budaya Sunda, banyak cerita rakyat dan mitos yang menggambarkan hubungan erat antara manusia dan lingkungan, di mana ketidakseimbangan atau pengabaian terhadap alam seringkali dikaitkan dengan gangguan makhluk halus. Hubungan dengan alam dan lingkungan. Jurik jarian, yang diyakini menghuni tempat-tempat kotor seperti tumpukan sampah, dapat dipandang sebagai simbol peringatan bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Lingkungan yang kotor dan tidak terurus bukan hanya membawa masalah kesehatan, tetapi juga dianggap sebagai tempat tinggal makhluk yang tidak diinginkan. Ini menunjukkan bagaimana kebersihan lingkungan dalam pandangan tradisional Sunda bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga tentang menjaga harmoni dengan dunia gaib. Dalam masyarakat tradisional, kepercayaan pada makhluk halus seperti jurik jarian seringkali digunakan sebagai cara untuk menanamkan rasa hormat terhadap alam. Alam dianggap sebagai entitas yang hidup, yang jika tidak dihormati atau dirawat dengan baik, dapat memberikan dampak negatif. Dengan demikian, cerita jurik jarian tidak hanya berfungsi sebagai peringatan tentang kebersihan, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam sekitar. Ritual dan pengobatan. Penggunaan air kelapa muda, kopi pahit, dan garam dalam ritual pengobatan setelah seseorang diganggu oleh jurik jarian memiliki makna tersendiri dalam tradisi Sunda. Air kelapa muda dikenal dalam banyak budaya Indonesia sebagai media penyucian dan penetralisir energi negatif. Kopi pahit dan garam juga sering digunakan dalam berbagai ritual untuk mengusir makhluk halus atau menghilangkan pengaruh buruk. Pembacaan ayat kursi, yang merupakan bagian dari Al-Quran, menambahkan dimensi religius dalam proses penyembuhan ini. Ayat kursi sering digunakan dalam praktik pengobatan tradisional untuk mengusir gangguan gaib, karena dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang besar. Kombinasi dari elemen-elemen ini menunjukkan bagaimana budaya Sunda menggabungkan elemen-elemen kepercayaan tradisional dengan ajaran Islam dalam menghadapi fenomena mistis.
Nilai-nilai sosial. Legenda Jurik Jarian juga mengajarkan nilai-nilai sosial yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak diajarkan untuk tidak bermain di tempat-tempat yang kotor atau pada waktu-waktu tertentu untuk menghindari bahaya, baik yang bersifat fisik maupun mistis. Ibu hamil yang dianggap rentan terhadap gangguan makhluk halus juga diingatkan untuk berhati-hati dalam beraktivitas, terutama pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, legenda ini dapat dilihat sebagai salah satu cara masyarakat Sunda menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, masyarakat diajarkan untuk mematuhi aturan-aturan tertentu, seperti menjaga kebersihan dan menghindari tempat-tempat yang tidak seharusnya dikunjungi. Hal ini membantu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup harmonis, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitar. Penutup legenda Jurik Jarian, meskipun mungkin tidak sepopuler legenda-legenda lain di Indonesia, tetap memegang peranan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat Sunda terhadap kebersihan, kesehatan, dan hubungan mereka dengan lingkungan. Cerita ini, seperti banyak cerita rakyat lainnya, mengandung lapisan-lapisan makna yang dalam, menggabungkan kepercayaan tradisional, nilai-nilai sosial, dan ajaran agama dalam satu narasi yang kaya akan budaya. Dengan demikian, Jurik Jarian bukan hanya sekadar makhluk mistis dalam cerita rakyat, tetapi juga simbol yang mencerminkan pandangan hidup dan kebijaksanaan masyarakat Sunda, yang hingga kini masih relevan dan terus diwariskan dari generasi ke generasi.